Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan atau yang dikenal dengan Community Health Development. Mungkin ke depan saya akan menggunakan istilah Komdev untuk memudahkan kita semua mengingat apa yang dimaksud dengan Komdev. Sekali lagi, Komdev akan kita artikan sebagai pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan. Lalu apa saja yang akan kita bahas pada siang hari ini? Yang pertama adalah mengapa community development itu perlu kita bahas dan apa itu yang dimaksud dengan community development, bagaimana siklus dari Komdev dan bagaimana peran dari perawat kesehatan komunitas dalam Komdev. Yang terakhir mungkin kita akan membahas sedikit tentang pendekatan pada Komdev. Yang pertama, kita mempelajari tentang latar belakang mengapa kita mempelajari Komdev. Yang pertama adalah karena ada perubahan sudut pandang terhadap kesehatan. Kesehatan saat ini sudah dipandang sebagai aset. Kesehatan juga menjadi bagian integral dari ketahanan masyarakat, juga sebagai tanggung jawab pribadi. Tidak hanya tanggung jawab secara kolektif ataupun tidak lagi kita ngomongkan tanggung jawab pemerintah secara luas. Kemudian yang kedua, mengapa kita mempelajari Komdev? Karena status kesehatan menjadi luaran utama kuatnya determinan sosial dalam kesehatan. Bagaimana sudut pandang kesehatan baik ditinjau secara sudut pandang yang klasik maupun yang kontemporer atau saat ini? Dulu secara klasik kesehatan dibutuhkan pada saat sakit. Artinya orang yang sakit kepingin untuk sehat sehingga sudut pandangnya cenderung bersifat kuratif dan rehabilitatif atau bersifat penyembuhan dan pengembalian ke fungsi asal. Tetapi saat ini sudut pandang kesehatan kita sudah beralih kepada penguatan kapasitas individu, kelompok maupun masyarakat yang lebih luas. Sehingga fokus penekanannya adalah ke arah health promotion atau promosi kesehatan dan pencegahan kejadian sakit. Lalu apa yang menjadi denominator kesehatan? Yang pertama, mungkin kalau kita sudah mempelajari tentang social determinant of health atau determinan kesehatan sosial, ada sedikit kemiripan diantaranya. Beberapa diantaranya seperti kondisi sosial ekonomi, kemudian ada juga peningkatan usia harapan hidup, juga ada kebutuhan pemahaman bahwa komunitas sebagai pelaku, pengarah, dan produsen dari perilaku kesehatan itu sendiri. Kemudian kalau kita mengambil contoh bagaimana keamanan bisa menentukan kesehatan, salah satu contohnya adalah keamanan transportasi publik. Bisa dibayangkan kalau semua orang tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada saat ini. Tentunya akan sangat banyak kasus-kasus kecelakaan ataupun kecacatan akibat kecelakaan di jalan raya. Hal ini juga akan menentukan bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangganya dan berdampak pada kesehatan yang lain. Sehingga fokus kesehatan kontemporer itu berfokus pada determinan kesehatan atau faktor-faktor yang menentukan derajat kesehatan, baik itu entitas secara pribadi, kelompok, dan masyarakat. Lalu bagaimana peran perawat komunitas di dalamnya? Yang pertama adalah sebagai fasilitator, artinya memfasilitasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Kemudian yang kedua adalah sebagai motivator yang memotivasi masyarakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan program-program kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah di Indonesia ataupun inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Yang ketiga adalah sebagai expert exchange, artinya sebagai change agent yang memberikan peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta keahlian teknologi yang tepat guna bagi masyarakat. Lalu apa tujuan utama dari Komdev atau Community Development? Kalau kita lihat dari jenjang yang paling bawah itu untuk menyusun masyarakat supaya tahu dan aware atau sadar. Yang kedua, membuat masyarakat memiliki skill dan kompetensi di dalam kesehatan. Yang ketiga adalah untuk masyarakat mau bertindak, melakukan kemampuan sesuai dengan skill dan kompetensi yang mereka miliki. Sehingga proses inti dalam pemberdayaan ada 3 kalau kita ringkas. Yang pertama untuk enabling environment atau
memastikan bahwa setiap orang yang berada di dalam lingkup kesehatan di komunitas itu mampu untuk mengenali kemampuan dirinya untuk berperan serta dalam kesehatan. Yang kedua adalah potential strengthening atau mengempower mereka sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan adanya sumber daya yang mereka miliki. Yang ketiga adalah protecting the weak. Artinya kita perlu untuk memastikan bahwa mereka yang sudah berdaya dalam kesehatan juga bisa memastikan orang-orang yang membutuhkan untuk tidak tertinggal di dalam kesehatan. Tentunya hal ini juga seiring dengan perspektif SDGs atau Sustainable Development Goals yang kita gencarkan, bahwa untuk memastikan to make sure that no one left behind. Secara siklus hidupnya, Komdev itu terbatas pada lingkaran di mana kunci dari keberhasilan dari Komdev itu berada pada tatanan bekerja sama dan mengkomunikasikan apa yang ingin dikerjasamakan. Hal ini berarti membutuhkan kerjasama antara perawat, masyarakat, tenaga kesehatan yang lain, ataupun dengan instansi-instansi yang terkait yang memiliki tujuan yang sama dengan kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga yang diharapkan pada proses Komdev itu adalah meningkatkan kemandirian masyarakat untuk mempertahankan kesehatannya dan menurunkan intervensi perawat secara kualitas maupun secara intensivitas agar nantinya masyarakat bisa mandiri dalam menjaga kesehatannya. Kemudian siapa saja key person yang perlu kita libatkan dalam Komdev? Yang pertama adalah tokoh masyarakat. Yang kedua adalah keluarga dan dasawisma, termasuk di dalamnya adalah kader PKK. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh masyarakat muda seperti remaja masjid, Karang Taruna, ataupun masyarakat-masyarakat yang terdampak oleh event-event yang sebelumnya terjadi seperti paguyuban dan yang lain-lain, atau komunitas-komunitas motor dan seterusnya. Sehingga luaran apa yang diharapkan dalam Komdev? Yang pertama adalah membuat masyarakat tahu apa yang menjadi determinan dalam kesehatan yang berada di lingkungan sekitarnya. Kemudian menawarkan solusi yang bisa diangkat oleh masyarakat secara bersama-sama, mempertahankan entitas atau komunitasnya dari ancaman-ancaman kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas. Kemudian prinsip apa saja yang perlu dijalankan dalam Komdev? Yang pertama adalah bagaimana untuk meningkatkan potensi dari komunitas. Yang kedua adalah meningkatkan sustainabilitas atau ketahanan dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi setiap masyarakat untuk memberikan sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat adalah untuk berpartisipasi dalam kerjasama, bermitra dengan kita untuk membangun kesehatan secara umum. Sehingga jika keempat elemen tadi itu sudah terpenuhi, maka yang kita harapkan terjadi pergantian pengambilan keputusan dalam masyarakat dalam hal kesehatan. Beberapa komponen di dalam komunitas yang perlu kita ketahui untuk bekerja sama, bermitra dalam Komdev, diantaranya ada leaders atau pimpinan-pimpinan di masyarakat seperti sesepuh dan pemuka agama. Kemudian yang kedua adalah organisasi yang ada di masyarakat seperti RT RW, PKK, Karang Taruna, Karang Werda, dan yang lain sebagainya. Kemudian komponen apa lagi di dalam komunitas yang perlu kita pahami adalah komponen bagaimana komunitas itu mempertahankan kestabilan ekonomi yang berkaitan dengan kesehatan di dalam komunitasnya. Contoh seperti tabungan ibu bersalin, arisan, kas RT, kas RW, dan sebagainya. Kemudian secara aspek material tentang pengetahuan mereka, life skill mereka, penguasaan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan, seperti bagaimana mereka memanfaatkan informasi teknologi untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan. Lalu apa saja pendekatan di dalam Komdev? Yang pertama bisa kita lakukan adalah lobbying kepada pengambil kebijakan setempat. Yang kedua adalah dengan pendekatan kepada community leader atau tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketiga adalah dengan community assessment atau untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas kita dalam Komdev, sejauh mana efektivitas masyarakat yang selama ini sudah bekerja sama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatannya. Beberapa hal yang perlu kita evaluasi dalam Komdev melalui sudut pandang pembangunan kesehatan. Yang pertama adalah bagaimana mereka menjadi semakin mandiri.
Yang kedua adalah bagaimana mereka berpartisipasi dalam setiap upaya yang kita lakukan. Yang ketiga adalah bagaimana networking atau jejaring pekerjaan atau jejaring kerja yang kita kembangkan bersama dengan masyarakat bisa bersinergi. Yang keempat adalah keadilan. Bagaimana kesamaan akses mendapatkan pendidikan, kesehatan, ataupun yang lain dapat dirasakan oleh semua elemen yang ada di dalam masyarakat. Adapun indikator pemberdayaan masyarakat yang perlu kita pahami adalah indikator pada input, proses, output, dan outcome. Mungkin pada komponen input yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana material dan sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Pada saat proses kita berfokus pada bagaimana pendidikan kesehatan, training, dan pertemuan-pertemuan bersama dengan masyarakat untuk membahas masalah yang terjadi, solusi apa yang dilakukan, solusi apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana luarannya atau outputnya. Apakah di situ kemudian keluar program kerja, apakah nanti berupa fasilitas dan peningkatan kapasitas dari masyarakat itu sendiri. Secara outcome yang akan kita harapkan adalah peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat. Contohnya kalau kita melihat tentang program kerja dalam kesehatan seperti UKBM, itu adalah program kerja kesehatan yang sering kali kita dengar di masyarakat. Contohnya adalah Polindes, Posyandu Balita, Taman Toga, ada Posyandu Lansia, sekarang mungkin ada Posbindu, ada Prolanis, dan sebagainya. Itu adalah usaha-usaha kesehatan berbasis masyarakat yang tentunya perlu kita bekerja sama dengan masyarakat, perlu kita memberdayakan mereka supaya mereka bisa menjalankan program itu semua yang pada titik akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Atau pada contoh yang lain adalah pembangunan keluarga sadar gizi yang diharapkan adalah output dari mereka tentunya kesehatan dari bayi dan balita. Bagaimana mereka berpraktek untuk menyediakan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan kepada anak-anak balitanya. Tetapi semua upaya dalam Komdev itu tidak selalu berjalan mulus dan pasti akan berbenturan dengan halangan dan juga apa yang bisa menjadi fasilitator di dalamnya. Pada tingkatan individual itu ada kebiasaan dan mereka, kemudian bagaimana mereka menseleksi apa yang mereka dapatkan dari tenaga kesehatan, bagaimana mereka bergantung, bagaimana super ego mereka, bagaimana mereka tidak mempercayai diri sendiri. Itu adalah barrier atau hambatan dalam Komdev. Kemudian bagaimana Komdev di dalam sistem sosial itu kemudian mungkin yang akan kita hadapi adalah conformity to norms. Artinya adakah norma-norma yang berbenturan dengan upaya dengan Komdev, misalnya barrier kultur budaya. Contohnya di suatu budaya yang memiliki kepercayaan bahwa bayi harus diberikan kerokan pisang, akan sulit untuk kita hanya sekedar berkenalan, bertemu sekali dua kali untuk merubah kebudayaan itu dan tidak lagi mereka mempraktekkan pemberian pisang kepada bayi di bawah usia 4 bulan. Yang berikutnya adalah mungkin menjadi enabler atau fasilitator adalah cultural coherence atau kesesuaian dengan kultur mereka. Kemudian ada juga interest atau artinya minat nggak mereka dengan upaya yang kita berikan. Yang ketiga ada lagi tentang penolakan, ya, atau apakah mereka menolak dengan keadaan kita ataukah mereka sangat senang dengan keadaan kita. Mungkin mereka terbantu dengan adanya program-program yang terdahulu. Itu menjadi penentu bagaimana Komdev bisa dijalankan di sebuah masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kita berikan pada sore hari ini atau siang hari ini atau kapanpun Anda mengakses materi kali ini, dan semoga bermanfaat untuk menyelesaikan perkuliahan-perkuliahan yang lain. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menyaksikan video ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.